Dua kebijakan Prabowo yang saya puji sekarang adalah abolisi terhadap Tom Lembong dan pelurusan penghasilan komisaris dan direksi BUMN. Contoh umpamanya asuransi, istilahnya dibungkus asuransi jabatan. Iya. Pas selesai komisaris udah dapat lagi tuh. Dapat lagi duit dia. Dapat lagi duit. Padahal yang bayar bukan dari dia, preminya dibayar oleh perusahaan. Dan ini kong kali kong yang sangat transparan terjadi di BUMN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Ya, sahabat sekalian, terpaksa tangan kiri karena di kanan saya sudah terhubung dengan Muhammad Said Didu, ya, mantan sekretaris Kementerian BUMN era pemerintahan SBY. Nanti kita tanya terhadap berita ini yang menarik untuk dibahas dan saya dukung sepenuhnya. Ini ada pernyataan dari Roslani yang kita tahu sebagai CEO, Chief Executive Officer dari PT Danantara yang membawahi semua BUMN yang ada, ya. Nanti kita lihat klarifikasinya. Beritanya adalah tadi dikatakan bahwa aturan baru Danantara, komisaris BUMN tak lagi dapat insentif dan tantiem. Mungkin tidak semua orang paham tantiem, tapi intinya bonus bisa sampai belasan miliar per tahun pada perusahaan-perusahaan atau BUMN tertentu. Dan ini coba kita bacakan sebelum kita tanya Puang Said Didu. Ini belum terbuka. Dari Kompas TV, ini coba kita lihat lagi, ya. Kita langsung saja ke Puang Said Didu karena kayaknya agak susah membuka link beritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ceras. Jadi kalau yang tidak paham panggilan Puang itu adalah panggilan orang Sulawesi Selatan, tapi suku Bugis, ya. Bugis. Nah, Bugis, ya, benar saya. Puang, kemarin kan kita di Cipinya sudah ngomong-ngomong soal seperti ini. Tapi Puang bilang jangan dulu diungkapkan. Tapi sekarang nggak bisa lagi karena sudah ada beritanya malah. Sudah ini berita dari Kompas TV, aturan baru Danantara, komisaris BUMN tak lagi dapat insentif dan tantiem. Ini berita ini bisa bikin komisaris nangis darah ini. Silakan Puang dieksplorasi seperti ini. Saya sebenarnya menarik karena saya proses ini saya paham betul. Jadi pada saat saya baca tantiem BUMN kok nggak turun-turun, komisaris BUMN naik terus, ya sebagai gambaran Bung Hersu sama saya ini adalah bekas komisaris Duafa gitu kan. Komisaris BUMN. Kok Hersu sih, Refli? Bung Refli. Bung Refli ini kayaknya kebanyakan ditelepon Hersu nih kayaknya. Ya, baru aja. Jadi kita sama-sama bekas komisaris BUMN Duafa, walaupun kita saat itu di dalam kekuasaan gitu. Kita nggak dikasih BUMN yang besar gitu kan. Nah, sebagai gambaran kepada publik, tantiem atau bonus yang tertinggi biasanya Bank Mandiri dan BRI, itu biasanya ketiga Pertamina. Nah, tantiem atau bonus mereka sekarang itu sudah antara 3 sampai 4 miliar per bulan. Coba bayangkan. Ampun dah. Sampai 4 miliar sebulan. Makanya ada mantan menteri yang rela berhenti dari menteri cukup jadi komisaris saja. Nah iya, karena gaji menteri 26 juta. Itu pintar berarti menteri itu. Ya, jadi tapi kita harus objektif. Jadi ada aktivis partai kan, yang partai yang berkuasa 10 tahun komisaris Pertamina kan, aktivis partai. Gak usah kita sebut namanya lah, nanti orang paham lah. Ada pengamat ekonomi yang
pindah-pindah jadi komisaris BUMN itu 30 tahun. Udah kaya banget dia berarti. Oh, kaya banget. Itu kalau dia terima 3 miliar per tahun kali 30 tahun, berapa kekayaannya gitu kan? Kok 30 miliar per tahun? Per bulan? 30 miliar per bulan. Oke lah, dikurangin lagi 1 miliar per bulan. Karena zaman dulu kan. Kali 30 tahun. Tapi kerjanya hanya begitu aja. Ada penggantian presiden menjilat lagi, dapat lagi. Nah, supaya publik agak paham lah apa yang terjadi di BUMN. Jadi, nah, saya kembali ke SK ini. Beberapa bulan lalu saya komunikasi dengan Pak Rosan. Ini Presiden Prabowo udah ngambil alih BUMN lewat Danantara. Bisa nggak dikurangi itu ke tantim dan bonus kepada komisaris BUMN? Dia jawab di pada kesempatan, Pak Said, saya udah komunikasi dengan Bapak Presiden, bukan mau dikurangi, tapi mau dihapuskan. Kaget saya. Bagus tuh, sudah bagus itu. Nah, menunggu saya sebulan nggak keluar. Mulai lagi kecewa saya kemarin tuh, alah ini ngomong doang nih, sudah ngomong doang. Ternyata keluar bersamaan dengan abolisi persis keluar bersamaan karena 30 Juli tuh SK-nya itu. Keputusannya 30 Juli 2025. Ininya juga kan hampir bersamaan. Nah, keluarlah di surat ini sebenarnya hanya dua, Pak Bung Refli. Satu menyatakan direksi diberikan tantim juga bonus atas hasil kerja keringat, bukan hasil doa atau hasil. Nah, di sana disebutkan windfall. Tidak boleh dimasukkan sebagai indikator kinerja terhadap windfall. Windfall itu contoh kenaikan harga CPO, kenaikan harga timah, nikel, batu bara, emas, kenaikan harga karena dunia tidak hasil kerja direksi. Kenaikan harga minyak, Pertamina untung maka dianggap berhasil. Tidak bisa juga dikatakan bahwa laba naik karena dia menunda kewajiban, gitu kan? Nah, pembayaran kewajiban atau mempercepat penerimaan, harusnya baru dibayar tahun depan, ditarik ke depan. Dan ini biasanya dilakukan oleh direksi dan komisaris yang mau habis masa jabatannya, maka digeserlah kewajiban ke belakang dan kewajiban utang ke belakang dan penerimaan ke depan. Nah, itu dihilangkan semua. Penjualan aset juga tidak boleh dimasukkan sebagai kinerja. Itu sangat bagus, sangat bagus. Nah, yang kedua, butir kedua menyatakan seluruh komisaris BUMN dan anak perusahaan BUMN tidak diberikan tantim sama sekali dan bonus dan insentif, tidak boleh, hanya terima gaji. Nah, itu menurut saya keputusan yang agak radikal. Dan saya punya keyakinan bahwa para komisaris yang mantan menteri, politisi gagal, relawan, tim sukses, yang pengejar tantim, pengejar uang di BUMN pasti lagi resah. Dan kita semua di luar, saya menyatakan memasang badan membela kebijakan ini. Karena gaji dari komisaris BUMN itu sudah lebih dari cukup. Jadi sebagai gambaran saja, gaji kira-kira direksi dan komisaris bank itu dengan fasilitas yang diberikan sekarang, kalau sekarang dicabut semua fasilitasnya, ya masih di sekitar 250-300 juta, gitu loh. Jadi masih sangat tinggi. Hampir semua masih di atas gaji presiden. Gaji presiden itu kan hanya 69 juta. Masa gaji direksi BUMN dengan ini dapat 3 miliar kan nggak masuk akal gitu kan. Nah, dengan dicabutnya ini semua, itu menurut saya menjadi rasional. Agar publik paham, hampir seluruh dunia, namanya komisaris itu tidak dapat tantim, tidak dapat bonus, tidak dapat insentif. Itu di hampir seluruh dunia. Nah, Freeport waktu beroperasi Indonesia, pemilik sahamnya masih masih Amerika, itu juga tidak dikasih, hanya terima gaji doang. Nah, berangkat kemana-mana juga pakai uang sendiri, tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Yang menarik di Indonesia, di BUMN itu, istri pun ikutan menikmati. Istri kasih mobil dinas, dikasih dikasih ajudan. Malah difasilitasi ke luar negeri. Difasilitasi luar negeri malah ya itu, dan memang dikasih jadwal bahwa harus ada ke luar negeri apa segala gitu dengan alasan macam-macam. Nah,
ini ditertibkan oleh Prabowo. Nah, saya pikir ini pasti dan problemnya ini semakin meningkat setelah Erick Thohir. Setelah Erick Thohir betul menjadikan BUMN tempat penampungan, selain menjadi tempat penampungan caleg gagal, tim sukses, relawan, pensiunan yang nah juga semakin menaikkan penghasilan mereka gitu kan. Nah, ini diluruskan oleh Prabowo sekarang. Jadi, nah saya berharap, sebelumnya kan juga Direktur Holding BUMN Doni, COO di Dirgantara, melarang main golf, terus melarang istri ikut-ikutan, melarang macam-macam ke protokol. Kan dia menyatakan Direktur BUMN itu masa sampai memiliki 15 protokol dengan ajudan. Itu memang udah keterlaluan gitu, udah keterlaluan. Nah, ini mereka kurangi semua. Jadi kita harus menyuarakan mendukung kebijakan Prabowo ini. Jadi saya menyatakan dua kebijakan Prabowo yang saya puji sekarang adalah abolisi terhadap Temlembong dan pelurusan penghasilan komisaris dan direksi BUMN. Itu Bung Refli. Oke, luar biasa. Saya kasih gambaran kepada sobat era sekalian ya. Ini kita ada renumerasi Pertamina, ini datanya. Kebetulan saya kemarin membahasnya gitu ya. Ini renumerasi 2023. Kalau renumerasi 2024 belum selesai penghitungannya. Harusnya sih sudah, tapi kan kadang-kadang terlambat kan buku tahunannya. Juni, Juli, Agustus. Tapi ini paling tidak untuk 2023 6 direksi itu per orang terima per bulannya 11 miliar lebih. 11 miliar 202 juta 154 ribu. Ini belum dipotong pajak ya. Kemudian 7 komisaris per orangnya itu 48 miliar 959 531 143 rupiah. Atau per bulannya 4 miliar 79 juta 960 ribu 929. Jadi bayangkan komisaris ini per bulannya 4 miliar, kalau dipotong pajak 15% itu kira-kira 3,4 miliar, masih 3,4 miliar. Katakanlah dikurangin oleh gaji ya masih tantimnya masih dapat 2-3 miliar gitu per bulan. Jadi kalau misalnya dikurangi bahwa misalnya katakanlah kata Ahok kan penghasilan dia 170 atau 180 dulu. Let's say sekarang 200 juta puang. Berarti kalau 200 juta ya penghasilan normalnya seorang komisaris utama di Pertamina ya cuma 2,4 miliar saja per tahun. Dan itu sudah lumayan baik lah ya kan. Belum lagi dia juga diberikan fasilitas yang tidak langsung kan, makan gratis, pergi gratis dan lain sebagainya. Silakan Daeng dikomentari. Jadi mereka sebenarnya yang menarik itu memang menjadi tempat kenikmatan karena betul-betul tidak ditegur. Tapi begini, ini kan dampak dari karena di atas juga melakukan pesta pora terhadap BUMN. Jadi kita tahu bagaimana Erick Thohir memanfaatkan BUMN untuk kepentingan pribadinya dia. Ya kan? Masih ingat kan ATM ada foto dia, waktu mau jadi calon wakil presiden atau calon presiden, semua BUMN dipakai untuk ditunggangi. Akhirnya di bawah berani melakukan. Jadi sangat tergantung sebenarnya. Saya berharap dan antara yang dibawa langsung ke Prabowo merubah semua ini, mengembalikan BUMN ke jalur normal. Itu sebenarnya karena kita Bung Refli, dulu saya ada yang menarik beberapa kebijakan yang saya ambil karena kebetulan aja datang teman benar itu ke kantor Kementerian BUMN atau pakai mobil Mercy BMW seri 5 tahun 2006. Saya tanya, mobil kamu bagus sekali. Padahal mobil saya sebagai salesman itu hanya Altis gitu kan. Nah, saya tanya, dari mana mobil kamu tuh? Saya itu kan mobil fasilitas komisaris. Dalam hati saya, kok ada dari komisaris, ada fasilitas mobil. Setelah dia keluar dari ruangan saya panggil sekretaris dan biro hukum saya, siapkan surat edaran bahwa seluruh komisaris tidak boleh dikasih lagi mobil, tarik semua mobil itu. Nah, itu pengambil kebijakan yang hanya gara-gara teman saya, ini nggak benar di BUMN gitu kan.
Nah, mungkin Bung Refli kena batunya kebijakan itu. Jadi waktu kebijakan itu, alhamdulillah mobil saya paling jelek di antara, walaupun saya komut, tapi mobil saya paling jelek karena mobil pribadi kan. Semua direksi pakai Lexus, saya cukup kijang Innova tahun 2013. Sekarang masih ada itu Innovanya. Kemarin ke Tom Lembong saya pakai masih itu mobil itu. Jadi udah berusia berapa dia? Berusia 12 tahun sudah. Jadi saya ikut berdosa kalau itu. Enggak, justru benar tuh Puang. Kenapa benar? Begini, kalau saya mau jujur, godaan terbesar bagi seorang komisaris, apalagi yang berasal dari aktivis anti korupsi dan lain sebagainya, gaji dan fasilitas yang terlalu besar dan mewah, sehingga menghilangkan daya kritis dia. Saya secara terbuka sering mengkritik Alexander Lee. Mungkin dia dengar, saya nggak peduli. Karena 10 tahun dia jadi komisaris di Pertamina kan. Kalau pendapatan dia rata-rata misalnya sebulan itu, katakanlah setelah dikurangi itu rata-rata 2 miliar saja. Setahun misalnya let's say 2 miliar jadi 20 miliar saja per tahun, ya kan? 10 tahun dia sudah dapat 200 miliar bayangkan. Itu minimal. Saya kira 300 miliar kalau hitungan kita ya. Dia dapat 300 miliaran tuh. Itu. Betapa luar biasa. Sementara sebagai staf khusus Pratikno ya kan, dia dapat gaji dan fasilitas lagi begitu. Nah, ini yang saya katakan Pak Bung Heru. Jadi tapi saya juga menemukan orang yang sangat bumi, itu mantan Panglima TNI Jenderal Endriatono Sutarto yang mengundurkan diri jadi Komut Pertamina. Saat itu saya tanya, Bapak kenapa mundur? Dia bilang begini, ini gajinya kegedean, kerjanya nggak ada. Iya, nggak enak juga kan? Nah, saya nggak tega bayangkan gaji saya sebagai Panglima TNI yang harus siap perang terus 25 juta. Di sini saya kelebihan uang, jadi saya mengundurkan diri. Jadi dia nggak mengundurkan diri. Nah, yang menarik Bung Hersun menurut saya sekarang Pak Prabowo, ya kita terima kasih meluruskan ini. Yang menarik sekarang adalah tentang rangkap jabatan, ya kan? Nah, ini menurut saya perlu diatur lagi. Nah, cuma saya katakan kita harus objektif melihat, jangan sampai kita melarang pejabat merangkap jabatan tapi diisi oleh tim sukses, relawan dan caleg gagal atau pengamat yang menjilat aja terus tapi menikmati fasilitas dari BUMN. Tapi saya pikir dengan dicabutnya Tanjem dan lain-lain mereka udah mikir juga gitu. Nah, maksud saya begini, yang perlu kita kadang-kadang confuse membahas tentang mencampurkan antara rangkap jabatan dengan rangkap gaji. Itu sering kita salah. Bagi saya, kalau birokrat bagus dan bisa merangkap jabatan, silakan saja, tapi gajinya tidak boleh ditambah gitu. Nah, diatur saja pendapatan maksimum seseorang pejabat kalau merangkap jabatan, ya kan? Nah, ambillah umpamanya bahwa selain gaji hanya boleh mendapatkan tambahan penghasilan maksimum sama dengan gaji presiden. Artinya kalau dia komisaris di mana-mana, kalau lebih dari 69 juta, maka lebihnya itu disetor kembali ke negara sebagai pendapatan negara. Kira-kira itu menurut saya cara terbaik agar memang pejabat-pejabat yang kompeten itu boleh merangkap jabatan. Nah, yang kedua yang perlu diatur juga adalah tidak boleh ada konflik of interest dalam pengangkatan jabatan. Tidak boleh namanya penegak hukum jadi komisaris. Nah, coba. Apalagi kepala BPKP. Nah, kepala BPKP yang mengaudit kerugian negara jadi komisaris. Nah, yang menarik coba polisi jadi komisaris. Polisi aktif padahal dia penegak hukum. Nah, ini yang harus. Nah, dulu saya agak tegas sekali Bung Hersu, seperti umpamanya Refli bukan Hersu. Hersu lagi ya, Bung Refli. Nah, sorry. Nah, Bung Refli bayangkan, seperti umpamanya Dirjen Migas tidak boleh komisaris Pertamina karena dia konflik of interest, dia yang mengawasi Pertamina. Dirjen Listrik tidak boleh menjadi komisaris PLN. Dirjen di Kementerian Keuangan tidak boleh komisaris di perbankan karena dia mengawasi perbankan. Nah, ini dilanggar semua sekarang karena berebut untuk mendapatkan itu. Dirjen Migas komisaris di Pertamina. Nah, ini menurut saya, apalagi ada polisi aktif jadi komisaris BUMN sekarang. Itu kan nggak ini sama sekali. Nah, saya pikir yang mudah-mudahan
Pak Prabowo melanjutkan lagi pembenahan tentang pengisian itu. Itu saya pikir yang kita ini bahwa itu menyelamatkan, anggaplah kira-kira Tantiem dan ini mungkin kira-kira total itu 1 triliun lah setahun gitu ya. Sekarang untuk komisarisnya menyelamatkan 1 triliun itu ya cukup lumayan lah. Tapi yang paling penting bahwa tidak lagi menjadikan BUMN sebagai tempat penampung pengangguran untuk hidup bermewah-mewah. Bukan hidup biasa, tapi hidup bermewah-mewah. Hidup bermewah-mewah. Jadi ini sekedar gambaran ya, Puang ya. Siap. Jadi 10 tahun Pertamina 2015 2025 gitu ya. Itu ada 10 besar mereka yang mendapatkan Tantiem. Ini mungkin belum dipotong pajak. Berdasarkan data yang kami kumpulkan, Alexander Lee 417 miliar. Basuki Cahayapurnama 224 miliar. Heru Pambudi ini sekarang sekretaris Kementerian Keuangan ya, sebelumnya Dirjen Pajak tuh. Nah itu bayangkan, Dirjen Pajak dikasih juga. Itu 206 miliar. IGH Ahsin kayaknya juga ASN, tapi saya lupa dia nih siapa. 206 miliar. Ego Syahrial ini sepertinya dari ESDM nih kayaknya ya. 107 betul ke Sekjen. Oke, Sekjen ESDM 179 miliar. Rida Mulyana 172 miliar. Ahmad Fikri Assegaf yang sudah kaya raya dapat 165 miliar. Tanri Abeng 135 miliar. Condro Kirono masih Condro 117 miliar. Budi Gunadi Sadikin sempat juga dia menikmati uang Pertamina 84 miliar ya kan. Coba bayangkan, ini kalau dipotong pajak 15% ya masih banyak sekali, bayangkan. Bisa berhenti orang jadi aktivis. Iya. Nah, itu saya yakin Bank Mandiri, BRI di atas itu. I see. Bank Mandiri, kalau itu standarnya itu Bank Mandiri dan BRI di atas dari Pertamina dari dulu tuh, nggak pernah gitu. Jadi publik ya paham lah bahwa betapa mereka berpesta pora. Belum yang dia dapatkan tuh macam-macam. Selain itu kan dia ada juga tunjangan perumahan, ada mobil, ada kesehatan untuk seluruh keluarga. Itu banyak sekali yang dia dapat selain itu. Nah, yang menarik lagi Bung Refli adalah kadang-kadang dibikin asuransi macam-macam. Asuransi macam-macam yang lucunya preminya dibayar oleh BUMN tapi hasilnya diberikan kepada yang bersangkutan, komisaris, ya kan? Nah, contoh umpamanya asuransi istilahnya dibungkus asuransi jabatan. Pas selesai komisaris dia dapat lagi tuh. Dapat lagi duit. Padahal yang bayar bukan dari dia, preminya dibayar oleh perusahaan. Dan ini kong kali kong yang sangat transparan terjadi di BUMN. Sangat transparan terjadi di BUMN. Nah, inilah BUMN itu kenapa menjadi istilah saya dari dulu itu adalah apa sih namanya kalau bagian pemasaran asuransi itu? Ya. Maklar. Itu adalah maklar. Sales asuransi. Sales asuransi yang paling cantik. Agen asuransi. Agen asuransi itu pasti ada di BUMN, termasuk asuransi dan fasilitas olahraga, golf. Wah, itu mungkin komisaris BUMN tuh kalau tidak dibatasi, mungkin punya kartu golf, kartu olahraga bisa 10 tuh. Akibat rayuan tanda kutip sales golf, lapangan golf. Jadi saya disclaimer kepada Puang. Jadi boro-boro saya memiliki klub olahraga, satu pun tak ada saya. Main golf saya jangankan mainnya, ke lapangan golf pun tak pernah saya. Rumah saya di samping lapangan golf, tapi saya nggak pernah pegang golf itu. Karena begini, Bung Refli, saya sudah memikirkan kalau saya hobi main golf, maka pada saat saya nggak punya jabatan lagi, saya menjadi pemain bayaran, menunggu orang membayarkan. Nah, walaupun rumah saya di samping lapangan golf, saya nggak pernah pegang itu karena memang saya ini olahraga yang ujungnya pemain bayaran gitu. Tapi saya terus terang ya, saya juga sangat bahagia, sangat senang mendengar dua keputusan ini ya, soal Temlembong dan soal ini, karena ini membuat negara kita makin masuk akal ya, makin sehat gitu. Dan mereka yang tadinya sangat barangkali wah pokoknya bela. Mungkin setelah Tantiemnya dipotong
mulailah agak ngeritik-ngeritik sedikit. Kita sekarang siap-siap mendengarkan suara sumbang dari penikmat penikmat kehidupan mewah dari negara Tanpa perlu kerja keras. Pengangguran. Tanpa kerja keras yang sebenarnya kerjanya pengangguran. Yeah. Dan sebagai gambaran ke publik, itu komisaris itu hanya minimum rapat sekali sebulan. Minimum. Dan Dua kali Puang. Enggak, sekali. Itu minimum. Tergantung BUMN-nya. Oh, kalau saya 2 kali rapat dengan direksi. Ya. Ya, rapat dengan komisaris sendiri. Oke. Dan biasanya contohnya rapatnya itu cuma 3 jam atau 2 jam di Bali. Iya. Rapat hari Jumat tapi main golf sampai Senin. Mana ada saya pernah rapat begitu. Rapatnya saya di gedung di kantor kecil Blok M itu. Yang nyewa gedung kecil. Itu kan Bapak dan kita. Kalau yang mereka itu begitu dirancang terus supaya rapatnya hari Jumat tapi minta isinya sampai sampai Senin gitu kan, supaya main golf 3 hari. Nah, jadi kita harus buka semua supaya publik paham bahwa mereka memang itu cobalah kita bayangkan, kita mulai masuk lah mengeritik penempatan komisaris ya. Siapa yang ketua PSI yang perempuan? Grace Natali. Komisaris Holding BUMN Tambang. Main ID. Itu saya perkirakan tantimnya tidak di bawah 3 miliar. Coba Anda bayangkan kerjanya apa? Ya. Kerjanya ngantemin yang mengkritik Jokowi. Ya. Nah, coba kerja komisaris itu kan menyangga kritik Puang Saidido kan? Ya. Coba siapa namanya yang sudah terpidana tapi belum ditangkap nih? Sylvester Matutina yang kampusnya tidak jelas, komisaris BUMN di Food ID. Nah, coba bayangkan Profesor Paiman, Profesor komisaris BUMN baru saja diberhentikan gara-gara gonjang-ganjing ini. Pertama digantikan oleh Denny J.A. CS kan sama Kodari. Ya, bayangkan tukang survei dijadikan komisaris PHE itu Pertamina Hulu Energi. Pertamina Hulu Energi itu betul-betul bekerja untuk tambang, mencari tambang, mengangkut tambang, teknis betul-betul. Jangan salah, dia pun ada tambang juga kalau nggak salah. Siapa? Denny J.A. ada tambang kalau nggak salah. Nah, coba bayangkan tukang survei ditempatkan di situ. Nah, istilah-istilah pertambangan tuh saya yakin bingung, gitu kan? Nah, ini benar-benar. Jadi kita sebutkan satu demi satu orang-orang ini sebagai apa di komisaris BUMN untuk menikmati. Nah, PHE itu adalah sepertinya 80% pendapatan Pertamina dari situ. Nah, pantas saja dia ditempatkan di situ. Denny J.A. sama Kodari. Istilah saya dulu itu adalah surga BUMN yang tersembunyi. Sih, karena dia anak perusahaan soalnya. Anak perusahaan nggak pernah kita tahu. Iya, tiba-tiba gede gajinya. Gajinya gede itu. Nah, sama dengan Telkomsel. Ya, lebih gede daripada induknya. Lebih gede dari induknya, gitu kan. Nah, ini saatnya kita buka-buka semua supaya orang tahu. Ternyata kalian. Nah, coba siapa Samara Amani. Komisaris di PTP holding PTPN itu gede juga gajinya itu karena di holdingnya. Nah, jadi publik harus paham, cemburulah kepada tukang maki-maki saja. Itu kan tukang maki-maki. Juru maki juru maki-maki saja digaji oleh negara miliaran untuk memaki-maki kita yang berjuang. Memaki-maki lawan politiknya. Coba kurang apa kasarnya maki-makinya Samara, maki-makinya siapa? Yang main ID tadi lupa. Grace Natali, maki-makinya Raja Juli Anthony kepada Prabowo mendapatkan gaji dari negara dari memaki-maki calon presiden, tapi dikasih jabatan tinggi-tinggi. Ini di mana keadilan ini gitu loh. Kan dulu makinya, tapi terakhir kan melipir, cocok nih Prabowo Jokowi Projo.
Ya itulah beginilah. Karena kita memberikan karpet merah kepada juru maki dan penjilat, maka bangsa ini dikelola oleh juru maki dan penjilat. Orang profesional tersingkir yang menyuarakan kebenaran. Karena memang pejabat negara memberikan karpet merah kepada mereka. Gitu kan. Nah, dulu kita tidak pernah menemukan tuh. Cobalah kalau yang biasa menjalankan Orde Baru. Kalau menyatakan Orde Baru, itu orang-orang bagus semua yang ditempatkan. Kita tidak, Bung Refli masih mengalami. Kita tidak akan, jangan pernah menganggap bahwa Anda bisa dapat jabatan kalau Anda tidak punya integritas, punya kompetensi, dan punya kemampuan untuk membangun komunikasi yang baik. Itu jangan pernah. Sekarang enggak. Juru maki digaji miliaran, ratusan miliar, puluhan miliar. Oke. Saya mendengarkan Anda sambil berpikir juru maki. Juru maki. Besok-besok siapa lagi yang dimaki mereka? Karena dia menikmati memaki dapat gaji. Dan gede lagi kan? Gede, puluhan miliar. Ini benar-benar negara. Kenapa kita perlu suarakan ini? Supaya Prabowo melakukan perubahan. Kembalilah mencari profesional untuk mengelola negara, bukan juru maki. Oke, dan jangan kemudian terlalu tipis telinganya mendengarkan kritikan kan? Tapi saya begini Daeng, Puang ya. Kalau saya bilang begini, kalau Prabowo maunya dipuji untuk bertindak benar dan adil kan gitu, saya akan puji, kan begitu? Tapi kalau dia berbuat zalim, tidak adil karena dipuji, saya akan kritik, kan begitu? Kalau penjilat beda. Kalau Prabowo senang dan menguntungkan dia dengan dipuji, saya akan puji, nggak begitu? Nggak begitu. Jadi kalau misalnya ternyata Prabowo mengambil kebijakan-kebijakan yang adil, yang bermanfaat bagi masyarakat dengan dipuji seperti ini, kita akan puji terus. Tapi kalau besok-besok dia ngambil lagi hal yang tidak benar dan ternyata tidak mempan dengan pujian, ya kita kritik. Karena tujuan kita adalah Prabowo mengambil kebijakan-kebijakan yang baik untuk memperbaiki bangsa ini yang sudah dirusak selama 10 tahun oleh junjungannya juru maki mungkin ya, JJM. Jadi bayangkan Bung Refli, saya kemarin dibully gara-gara memuji Prabowo tentang abolisi kepada Tom Lembong gitu kan. Kenapa kau terlalu cepat memuji? Saya bilang saya juga terlalu cepat marah kalau Prabowo mengambil langkah. Itulah saya gitu kan. Jadi saya objektif aja, waktu datang ke Solo menghadap, marah saya menit berikutnya, ya kan? Nah, pada saat mengangkat komisaris-komisaris yang menurut saya juru maki, marah saya. Tapi pada saat dia mengambil kebijakan, detik itu langsung aku puji dan saya tulis, terima kasih Prabowo. Sama dengan kasus keluarnya keputusan Danantara ini, karena saya paham betul bahwa itu keputusan Prabowo, maka saya puji Prabowo karena saya paham ini bukan hanya inisiatifnya memang dari Dirut Danantara, tapi malah Prabowo mengambil jauh lebih tinggi, tidak boleh dikasih komisaris lagi, tidak boleh mendapatkan tantiem, bonus, insentif, tidak boleh. Karena begini, kalau logika saya ya, kalau komisarisnya itu diberikan hidup terlalu enak, maka dia tidak akan lagi kuat untuk melakukan pengawasan. Karena dia sama-sama dia dienakin kan? Kan kecenderungannya direksi adalah menservis komisaris agar tidak mengawasi secara kejam kan begitu. Jadi, nah inilah kemewahan harus dikurangi. Saya itu begini, Bung Refli, itu dulu saya tahu persis kalau ke bandara dan banyak sekali protokol di bandara itu pasti ibu-ibu dari pejabat BUMN akan berangkat, ibu-ibu direksi. Itu tanda, itu jadi yang memenuhi protokol di bandara itu adalah protokol BUMN. Nah ini memang sudah keterlaluan. Jadi saya tidak pernah pakai protokol. Karena saya menganggap lama-lama saya jadi bodoh nih. Check-in aja nggak bisa, gitu kan. Nah, pernah protokol saya datang karena masih baru jam 5. Sebenarnya, kenapa kamu datang men-check-in? Gua nggak bisa, Pak, ini tugas saya. Betapa saya berdosanya ke kalian. Berarti jam 5, jam 3 kamu udah bangun berangkat. Iya, Pak. Harusnya kamu masih perlukan sama istri kamu demi melayani saya.
Makau datang jam itu udah berhenti semua, nggak boleh melayani. Nah, apalagi sekarang tambah tidak perlu dilayani lagi, orang bisa online check-in. Iya, nah tapi kan itu kebanggaan mereka, Ada peristiwa menarik, saking berkuasanya itu protokol BUMN ya. Nah, saya ke Palembang, terus saya kan sudah dikasih nomor 1A karena paling cepat datang, oh ya kan? Tahu-tahu di atas saya digeser karena pramugari dan ini nggak kenal saya. Digeser oleh Dirut Pusri saat itu. Saya pindah ke nomor 6. Bayangkan tuh, bisa menggeser kursi. Saya loh yang digeser. Aku diem aja. Setelah turun, Bapak nomornya berapa? Nomor 1. Saya juga nomor 1. Saya tadi digeser. Nah, itu gambaran betapa hidup bermewah dan berkuasanya BUMN dimanapun. Nah, di situ saya ketawa-ketawa deh, gila mereka ini. Nah, itu maksudnya betapa mereka itu memang harus dihentikan. Mereka itu udah ada hidup di surga gitu. Apalagi kalau komisaris BUMN-nya penguasa juga ya. Misalnya saya membayangkan ya kan, wah yang datang Kodari misalnya, yang ini wah selain dia KSP juga komisaris kan, wah bisa jadi raja kecil dia, kaya lagi. Makanya. Nah, udahlah saatnya kita buka-bukaan karena Pak Prabowo sudah melakukan langkah yang tepat menurut saya, dan kita siap-siap akan dibully oleh Grace Natali, dibully oleh Samara, dibully oleh Kodari, dibully oleh Denny JA karena mereka merasa gara-gara Bapak ini kenikmatanku berkurang. Atau belum sempat mendapatkan kenikmatan. Belum sempat karena berlaku mulai tahun buku 2025. Iya. Yang siap. Nah, yang pertanyaannya adalah ketika tahun bukunya belum selesai, apakah masih dapat atau enggak gitu ya? Misalnya untuk 2024 kan, tahun bukunya kan baru terbit, pembagiannya mungkin bulan Juli ini ya, atau Agustus. Nah, itu masih dapat atau enggak itu menurut Puang kalau berdasarkan putusan ini? Kalau penentuan komisaris Tantim itu sebenarnya sangat tergantung oleh Danantara. Kalau mau dikurangi menjadi 0 juga boleh, walaupun nggak ada aturannya. Nah, ada yang menarik, Bung Refli, itu ada mafia Tantim itu. Ada mafia Tantim. Nah, jadi kan yang menentukan Tantim dulu kan saya ikut. Ya pokoknya Kementerian BUMN lah dulu. Ya, dan saya ikut rapat dan saya selalu menyatakan Tantim hanya diberikan kepada yang berkeringat, bukan karena windfall, ya kan? Saya kasih contoh begini dulu. Jasa Harja kan kerjanya tidak ada kerjaannya di situ, yang mengumpulkan uangnya kan polisi, ya kan? Pembayaran STNK, pembayaran apa kan terkumpul otomatis, ya kan? Taspen kan dipotong langsung dari gajinya orang, ya kan? Dulu jam sostek kan nggak kerja apa-apa, dipotong langsung dari gaji orang, ya kan? Askes itu kan karena kerjaannya, kok dapat Tantim sebenarnya, ya kan? Nah, saya nggak kasih itu, misalnya kasih. Nah, tapi umpamanya ada mafianya, jadi pura-pura dulu memasukkan, dan itu biasanya kerjasama dengan deputi yang menentukan. Pura-pura dulu menyatakan bahwa ini kan itu dibahas sekitar bulan Februari Maret perkiraan Tantim. Jadi belum ada laporan ke pembukuan. Nah, dia sengaja rendahkan dulu labanya kira-kira sekian, maka Tantimnya sekian. Nah, setelah dinaikkan labanya, perkiraan laba naik, ya kan? Lebih tinggi dari sebenarnya, tapi faktanya turun di bawah. Nah, setelah turun, Tantim nggak dikurangi. Nah, karena tidak ada aturan berapa persen. Nah, itu biasanya yang menjadi mafia itu orang Kementerian BUMN dari BUMN-nya, dan ada kickbacknya ke mereka. Yang saya miris itu adalah misalnya wakil menteri BUMN menjadi komisaris utama di perbankan atau di Pertamina atau di perusahaan ring 1. Kan itu konflik of interest-nya tinggi banget tuh. Tinggi banget ya. Nah, dulu saya tidak mengizinkan namanya deputi BUMN bidang perbankan menjadi komisaris perbankan. Nggak boleh karena Anda konflik of interest gitu kan. Deputi yang membawahi Pertamina menjadi komisaris di bawah tambah nggak boleh karena itu konflik of interest. Karena Anda sendiri yang memeriksa, Anda kan yang memeriksa laporan keuangan mereka. Kok Anda sendiri memeriksa diri Anda gitu kan, itu nggak benar sama sekali. Nah, justru itulah kenapa saya sebagai salesman dulu, karena saya banyak sekali konflik of interest, maka saya selalu dikasih BUMN yang rugi supaya saya nggak dapat Tantim. Nah, saya nggak pernah tuh ngambil, padahal kan yang menentukan itu kan saya mau milih Pertamina boleh, memilih bank boleh, tapi alhamdulillah selama 6 tahun saya nggak memilih apapun yang gede-gede. Karena kalau 6 tahun Puang
ambil yang gede-gede itu ratusan miliar tuh uang udah dapat tuh. Iya, tapi mungkin setelah itu saya udah sakit-sakitan gitu karena memakan uang haram. Gitu. Oke. Ya, closing statement, Puang. Pertama, saya menyatakan terima kasih kepada Prabowo yang kembali meluruskan, menormalkan pendapatan orang-orang yang menjadi komisaris BUMN. Langkah berikutnya kita harapkan dari Pak Prabowo lagi adalah menjadikan BUMN polanya profesional, tidak menjadi penampungan, pengangguran, caleg gagal, relawan, juru maki untuk mengambil kenikmatan BUMN yang selama ini sangat masif dilakukan selama 10 tahun rezim Joko Widodo, mulai dari Menteri Rini Suwandi dan diperparah lagi oleh Menteri Erick Thohir. Jadi pengambil alihan BUMN ke Danantara betul-betul ada manfaatnya untuk perbaikan BUMN ke depan, bukan melanjutkan apa yang terjadi di selama 10 tahun oleh Joko Widodo. Yang kedua, kepada teman-teman, kepada komisaris yang sudah menikmati, bersyukurlah bahwa Anda hanya memaki-maki, hanya menjadi juru maki, hanya menjadi tim sukses, hanya menjadi relawan. Anda dibayar oleh BUMN dengan ratusan juta rupiah, tidak lagi miliaran rupiah. Dan saya ingin katakan, Pak Prabowo, jadikanlah BUMN sebagai tempat kerjanya orang sukses, bukan tim sukses. Itu saja. Oke, terima kasih Puang. Nanti kita bahas tuh satu-satu berapa potensial loss dari para komisaris yang berduyun-duyun datang. Yang saya kepikir kalau mereka sudah ada nambah ibu rumah tangga, sudah ada menyicil baru rumah, apartemen gitu, tadi potong gitu kan ya. Ya, makasih Puang. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cadas. Ya, saudara sekalian, tadi dari Muhammad Said Didu ya, saya panggil Puang. Puang itu panggilan kehormatan bagi orang Sulawesi Selatan, utamanya kalau dia itu bangsawan ya. Jadi kalau kita bacakan ya, tadi saya belum sempat membacakannya, aturannya begini. Aturan baru Danantara komisaris BUMN tak dapat insentif dan tantiem. Jadi tantiem itu bonus ya, bonus. Dan bonus itu bisa berkali-kali lipat lebih besar dibandingkan penghasilan atau gaji yang diterima setiap bulan. Jakarta Kompas TV, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara Indonesia, menetapkan larangan pemberian tantiem dan insentif bagi anggota Dewan Komisaris BUMN dan anak usahanya. Kebijakan ini berlaku mulai tahun buku 2025. Oke, mulai 2025, jadi 2024 masih dapat ya. Sebagai upaya memperkuat tata kelola perusahaan yang akuntabel. Kebijakan tersebut tertuang dalam surat edaran Danantara nomor S063 DI tertanggal 30 Juli 2025 yang ditujukan kepada direksi dan Dewan Komisaris BUMN serta anak usaha. Alhamdulillahirrabbilalamin. Danantara menyatakan insentif hanya boleh diberikan kepada direksi, itu pun harus berbasis pada laporan keuangan yang real dan mencerminkan kinerja berkelanjutan. Jadi kalau mereka bikin laporan keuangan yang tidak real, ya dipidanakan dong, itu kan penggelapan namanya. Pemberian insentif dan penghasilan lain harus mencerminkan hasil operasi yang nyata dan bukan berasal dari aktivitas akuntansi semu seperti pengakuan pendapatan prematur atau manipulasi laporan. Demikian dikutip dari salinan aturan tersebut. Danantara juga mengecualikan elemen one-off seperti penjualan aset, revaluasi hingga kuasi reorganisasi dari dasar perhitungan insentif. Tujuannya adalah memastikan penghargaan yang diberikan sejalan dengan pencapaian usaha inti, bukan dari keuntungan sesaat. Adapun untuk komisaris, segala bentuk insentif berbasis kinerja, termasuk insentif khusus maupun jangka panjang, dilarang sepenuhnya. Alhamdulillah. Untuk anggota Dewan Komisaris BUMN dan anak usaha tidak diperkenankan mendapatkan tantium, insentif kinerja, insentif khusus, insentif jangka panjang, dan atau penghasilan dalam bentuk lainnya yang dikaitkan dengan kinerja perusahaan, tulis regulasi itu. Langkah ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 yang memberikan kewenangan penuh kepada Danantara dalam mengelola kebijakan insentif di lingkungan BUMN, termasuk sebagai holding operasional dan holding investasi. Danantara menekankan kebijakan ini merupakan bagian dari penerapan standar tata kelola yang baik, good corporate governance, baik secara nasional maupun internasional, guna menjaga kepentingan negara serta seluruh pemangku kepentingan BUMN. Jadi saudara sekalian ya, sekali lagi ini kebijakan yang baik. Orang harus dibayar berdasarkan kinerjanya, bukan berdasarkan uang nganggur.
jilat sana, jilat sini, dekat sana, dekat sini, lalu diangkat jadi BUMN, tumpul otaknya karena mengharapkan tantium yang besar, jumlahnya bisa sampai per bulan itu, bayangkan gaji dan tantium itu bisa 3-4 miliar dan setahun itu bisa dapat belasan sampai puluhan miliar tantium. Itu persoalannya. Jadi setiap kebijakan yang rasional, saya pribadi dan juga tadi Puang Saididu saya dukung. Jadi saya mendukung kebijakan yang baik, kebijakan yang rasional. Ya barangkali pejabat-pejabat lingkungan eselon 1, wakil menteri nggak suka dengan kebijakan, tapi kami suka, saya suka. Ya, kebijakan rasional. Kenapa? Otak kita tidak boleh dirusak dengan hal-hal seperti itu ya. Karena kalau diberikan kemewahan yang terlalu luar biasa padahal nggak jelas kerjaannya, maka semua orang akan rusak. Jadi orang harus diberikan pendapatan yang memang benar-benar real pekerjaan dia. Kalau itu terkait dengan keuangan negara. Tapi kalau terkait dengan usaha pribadinya ya terserah dia. Dia mau profesional dibayar 1 triliun, lebih dari itu ya juga terserah. Tetapi kalau dibayar dari keuangan negara tidak boleh berlebih-lebihan, karena itu foya-foya jadinya. Begitu saja saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, ceres. Ciao.